Tahun 2026, langit Indonesia dilindungi Rafale. Pesawat tempur paling mematikan di dunia. Kedatangan jet tempur Dassault Rafale di Indonesia yang dijadwalkan pada tahun 2026 menjadi tonggak sejarah penting bagi kekuatan udara tanah air. Pesawat tempur buatan Prancis ini merupakan bagian dari kontrak besar antara pemerintah Indonesia dan perusahaan pertahanan Dassault Aviation, yang ditandatangani pada tahun 2022 untuk pembelian 42 unit Rafale dalam beberapa tahap. Kehadiran Rafale di Indonesia tidak hanya menandai peningkatan signifikan dalam kemampuan tempur udara TNI Angkatan Udara, tetapi juga menunjukkan keseriusan Indonesia dalam melakukan modernisasi alutsista untuk menghadapi tantangan keamanan kawasan yang semakin kompleks. Pesawat generasi 45 ini dikenal memiliki kemampuan tempur multirole yang luar biasa, mampu menjalankan misi superioritas udara, serangan darat, pengintaian, hingga penyerangan maritim dengan tingkat presisi tinggi. Rafale dilengkapi dengan teknologi canggih seperti radar AESA, Active Electronic Challenge Scannet Array, RBE-2, sistem peperangan elektronik Spectra, serta kemampuan untuk membawa berbagai jenis persenjataan mutakhir seperti rudal meteor, MICA, Scalp, dan bom pintar AASM Hammer. Keunggulan ini membuat Rafale menjadi salah satu jet tempur paling lengkap di kelasnya, sekaligus pesaing kuat bagi F-15X, Eurovictor Typhoon, dan F-16V. Menurut sumber dari Kementerian Pertahanan, batch pertama pesawat Rafale dijadwalkan tiba di Indonesia pada pertengahan tahun 2026, dan akan langsung memperkuat salah satu skadron udara TNI Angkatan Udara yang bermarkas di Lanut Iswah Judi, Madiun. Sebelum kedatangan resmi, sejumlah personel TNI Angkatan Udara telah menjalani pelatihan intensif di Prancis untuk menguasai sistem operasi, pemeliharaan, serta taktik tempur yang digunakan oleh Rafale. Dengan kombinasi antara teknologi canggih, fleksibilitas misi, dan kerja sama internasional, Rafale akan menjadi simbol baru kekuatan udara Indonesia di kancah global. Apabila semua berjalan sesuai rencana, tahun 2026 akan menjadi era baru bagi TNI Angkatan Udara di mana langit Indonesia tidak hanya dijaga, tetapi juga siap menghadapi segala bentuk ancaman dengan kemampuan tempur yang modern dan berdaya gentar tinggi. Di dalam negeri, kabar ini disambut dengan antusiasme besar oleh masyarakat dan pemerhati militer. Banyak yang menganggap langkah pemerintah sebagai bukti nyata bahwa Indonesia tidak lagi sekadar menjadi pengguna alutsista lawas, melainkan telah masuk ke era modernisasi pertahanan yang sejajar dengan negara-negara maju. Media sosial dipenuhi dengan kebanggaan publik terhadap kemajuan TNI Angkatan Udara, terlebih setelah beredar simulasi dan cuplikan latihan pilot Indonesia yang sedang berlatih di Prancis dengan pesawat Rafale. Artinya, setiap unit tempur dapat saling bertukar data secara real-time untuk meningkatkan efektivitas operasi dan pengambilan keputusan di medan perang. Bagi sebagian kalangan, kedatangan Rafale juga dianggap sebagai kebangkitan kekuatan udara Indonesia setelah sekian lama bergantung pada pesawat F-16 buatan Amerika Serikat dan Sukhoi buatan Rusia. Dengan mengoperasikan jet tempur Eropa ini, Indonesia menunjukkan arah baru dalam kebijakan pertahanannya, diversifikasi sumber alutsista agar tidak terlalu bergantung pada satu blok kekuatan dunia. Dari sisi geopolitik, langkah ini tentu tidak lepas dari perhatian negara-negara kawasan. Beberapa analis militer menilai bahwa penguatan armada udara Indonesia dengan Rafale akan mengubah peta keseimbangan militer di Asia Tenggara. Negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan Vietnam diperkirakan akan memperkuat kerja sama pertahanan mereka sebagai respon terhadap meningkatnya kemampuan udara Indonesia. Rafale dinilai cocok dengan kebutuhan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas. Dengan jangkauan terbang lebih dari 3.700 km dan kemampuan pengisian bahan bakar di udara, pesawat ini mampu melaksanakan operasi jarak jauh dari Sabang hingga Merauke. Hal ini memberikan fleksibilitas luar biasa bagi TNI Angkatan Udara dalam respon situasi darurat atau ancaman di wilayah perbatasan, baik di Laut Natuna Utara maupun kawasan timur Indonesia. Selain kemampuan tempurnya, Rafale juga memiliki sistem komunikasi dan integrasi data yang sangat modern. Jet ini mampu terhubung dengan berbagai platform tempur lain baik pesawat, kapal perang, maupun sistem pertahanan darat sehingga memperkuat network centric warfare yang sedang dibangun Indonesia. Pemerintah Indonesia juga memastikan bahwa pembelian Rafale bukan sekadar transaksi jual-beli, melainkan bagian dari strategi jangka panjang pembangunan kemandirian industri pertahanan nasional. Sejumlah komponen dan sistem pendukung akan dirakit di dalam negeri, dengan melibatkan tenaga ahli lokal. Program pelatihan dan alih teknologi akan menjadi pondasi penting agar Indonesia ke depan tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga produsen komponen pertahanan canggih. Kedatangan Rafale di tahun 2026 juga diprediksi akan menarik perhatian dunia internasional, khususnya negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Di sisi lain, langkah ini juga menegaskan posisi Indonesia sebagai kekuatan menengah, middle power,
yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan regional. Dengan kemampuan tempur modern dan armada udara yang kuat, Indonesia akan memiliki daya tawar yang lebih besar dalam berbagai forum keamanan internasional, termasuk ASEAN Defense Ministers Meeting, ADMM, dan kerja sama strategis Indo-Pasifik. Ketika pesawat Rafale pertama mendarat di Indonesia pada 2026 nanti, momen itu akan menjadi sejarah besar bukan hanya bagi TNI Angkatan Udara, tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Suara gemuruh mesin jet tersebut akan menandai babak baru kemandirian dan kebanggaan bangsa dalam menjaga kedaulatan langit Nusantara. Sementara itu, di tingkat global, kehadiran Rafale juga menjadi bukti keberhasilan Prancis dalam memperluas pengaruh militernya di Asia Pasifik. Kesepakatan dengan Indonesia dianggap sebagai pencapaian penting bagi industri pertahanan Prancis di tengah persaingan ketat dengan Amerika Serikat yang menawarkan F-15X, serta dengan Rusia dan Tiongkok yang mencoba memperluas ekspor pesawat tempurnya ke negara-negara berkembang. Dari sisi ekonomi, program pembelian Rafale juga membawa dampak positif bagi industri dalam negeri. Penerapan program offset, kerja sama produksi komponen, dan pelatihan teknis bagi tenaga kerja Indonesia diharapkan menciptakan lapangan kerja baru di sektor teknologi tinggi. Selain memperkuat posisi strategis Indonesia, kehadiran Rafale juga diprediksi akan meningkatkan diplomasi pertahanan di kawasan Indo-Pasifik. Indonesia, dengan kekuatan militernya yang terus tumbuh, akan lebih percaya diri berperan sebagai mediator dalam konflik regional, terutama yang berkaitan dengan Laut Cina Selatan. Pesawat Rafale, dengan kemampuan pengintaian dan superioritas udaranya, akan menjadi elemen penting dalam menjaga kedaulatan wilayah udara nasional sekaligus mendukung operasi gabungan dengan mitra regional. PT Dirgantara Indonesia, PTDI, bersama beberapa perusahaan swasta nasional, disebut akan menjadi bagian dari rantai pasok dalam proyek perawatan dan perakitan sebagian sistem Rafale di masa depan. Dengan segala dampaknya baik dari sisi militer, politik, ekonomi, maupun sosial, kedatangan Rafale menjadi simbol bahwa Indonesia tengah menapaki era baru pertahanan modern. Langit Nusantara akan segera dijaga oleh salah satu jet tempur paling canggih di dunia, yang tidak hanya melindungi wilayah kedaulatan, tetapi juga mengangkat martabat bangsa di mata internasional. Ketika roda pesawat Rafale pertama menyentuh landasan udara Iswah Judi pada 2026, itu bukan sekadar peristiwa militer, melainkan momen bersejarah yang akan dikenang sebagai awal kebangkitan kekuatan udara Indonesia. Rafale membawa standar baru dalam kemampuan tempur TNI Angkatan Udara. Dengan teknologi radar AESA, sistem peperangan elektronik spektra, serta kemampuan membawa berbagai persenjataan presisi tinggi, jet ini mampu menjalankan misi superioritas udara, serangan darat, dan pengintaian dengan akurasi luar biasa. Keunggulan tersebut menjadikan Indonesia sejajar dengan negara-negara yang telah lebih dulu mengoperasikan pesawat tempur modern seperti Prancis, India, dan Qatar. Secara sosial, kebanggaan masyarakat terhadap TNI Angkatan Udara pun meningkat tajam. Namun, makna kedatangan Rafale tidak berhenti di situ. Dari sisi ekonomi, kerjasama dengan Prancis melalui Dassault Aviation membuka peluang besar bagi transfer teknologi dan pengembangan industri pertahanan nasional. PT Dirgantara Indonesia, PTDI, dan sejumlah lembaga teknis dalam negeri akan terlibat dalam perawatan serta pelatihan teknis, yang diharapkan mampu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia dalam bidang kedirgantaraan dan pertahanan. Ini menjadi investasi jangka panjang bagi bangsa, bukan hanya dalam bentuk alutsista, tetapi juga dalam peningkatan kapasitas industri strategis nasional. Langit Nusantara akan segera dijaga oleh salah satu jet tempur paling canggih di dunia, yang tidak hanya melindungi wilayah kedaulatan, tetapi juga mengangkat martabat bangsa di mata internasional. Ketika roda pesawat Rafale pertama menyentuh landasan udara Iswah Judi pada tahun 2026, momen itu bukan sekadar peristiwa militer, melainkan titik balik sejarah pertahanan Indonesia. Suara gemuruh mesin Rafale akan menjadi saksi kebangkitan kekuatan udara nasional, menandai era baru di mana Indonesia benar-benar siap menjaga langitnya dengan kekuatan, teknologi, dan kehormatan.